Salam saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Sabtu tanggal 29 Mei tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Demikian firman-Nya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu berpengharapan pada Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, semua orang pasti memiliki banyak keinginan di dalam hidupnya. Namun bagaimanakah agar kita bisa menggapai segala sesuatu yang kita inginkan tersebut? Melalui sapaan Tuhan hari ini, kita diajak untuk hidup dalam pengharapan. Karena memang tanpa pengharapan saudara-saudara, kita tidak akan bisa tekun dan memberikan hasil yang terbaik dalam pekerjaan kita. Pengharapan mampu menolong kita untuk bisa bersikap setia dan berkomitmen baik bagi tempat kita bekerja, atas profesi kita, atau segala sesuatu yang kita usahakan di dunia ini. Saudara yang terkasih, di dalam Ibrani 6 ayat ke-19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya apa? Artinya oleh pengharapanlah kita mampu berdiri teguh dan tidak terkontaminasi dengan situasi yang terjadi. Saudara yang terkasih, lantas kemanakah pengharapan kita harus kita arahkan? Ada dua pengharapan. Pengharapan kepada dunia, pengharapan kepada Tuhan Yesus. Hanya satu saja yang bisa menjadi pengharapan kita, yang akan mengarahkan hidup kita kepada kebaikan dan kebenaran, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Inilah janji Tuhan. Begitu juga karena Allah tidak pernah ingkar janji, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang selalu menepati janji. Dia akan selalu memegang setiap perkataannya yang telah Ia perkatakan. Oleh karena itulah kita juga diingatkan di dalam Rom 5 ayat ke-5, saudara-saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya saudara-saudara, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan saat kita menaruh pengharapan kita kepadanya, kita pasti beroleh kekuatan dan semakin kokoh meski berada di tengah badai pencobaan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-24a, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu pentingnya pengharapan itu di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jika kita merupakan salah satu dari orang yang melihat masa depan sebagai suatu yang suram atau gelap, terangilah pandangan Anda dengan pengharapan.
Ini adalah salah satu buah dari iman yang seharusnya ada pada setiap diri orang yang percaya. Jika kita merasa apa yang kita kerjakan hari ini sepertinya menyita hidup kita secara sia-sia, berdoalah saudara-saudara kepada Tuhan. Tetap berserah pada Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara dan memberitahukan rencananya kepada kita sambil terus memupuk pengharapan dalam ketaatan. Saudara yang terkasih, berikan yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan. Lakukan bagian kita dan percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya. Meski pekerjaan yang kita lakukan begitu menyita waktu saudara-saudara, tenaga dan pikiran, meski semua itu saat ini terlihat seolah-olah menutup segala kemungkinan bagi kita untuk berharap apapun, tetaplah berpegang. Tetap pegang pengharapan dalam Kristus erat-erat. Karena Alkitab sudah dengan tegas mengatakan dalam Amsal 23 yang ke-18 bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya saudara-saudara, seberapa jauh kita bisa mengimani hal ini akan sangat tergantung dari seberapa besar pengharapan kita akan pemenuhan janji Tuhan. Tetaplah berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa ada pengharapan di dalamnya dan itu tidak akan pernah sia-sia. Saudara yang terkasih, melalui sapaan Tuhan bagi kita hari ini, marilah menjadi pribadi-pribadi yang selalu berpengharapan hanya pada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan. Jangan pernah tempatkan dirimu mempunyai pengharapan kepada dunia ini, karena dunia ini hanyalah selalu membawa kita kepada hal yang tidak menyenangkan dan tidak pernah menepati janjinya. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu dikarenakan kasih setia-Mu selalu menyertai hidup hamba-Mu. Terlebih kebenaran firman-Mu Tuhan bisa berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini, itu semuanya dikarenakan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang Engkau meteraikan di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah. Mereka mendapatkan kesembuhan ketika mereka sakit. Mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Izinkan setiap para pendengar dimanapun berada ya Tuhan, dimanapun mereka berada, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Ketika mereka belum mempunyai pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Ketika mereka belum mempunyai jodoh, Engkau berikan jodoh. Ketika mereka Tuhan Yesus belum mempunyai momongan, mari Engkau berikan momongan bagi mereka. Hanya kepadamu hamba-Mu memohon dan berharap. Engkau adalah Allah kami yang tidak mustahil bagi Tuhan. Ketika Engkau bertindak, segala kerinduan kami pasti terwujud tepat pada waktunya. Tidak bosan-bosannya hamba berdoa juga dengan suasana COVID-19 yang tetap mengancam sampai saat ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami ketabahan, pengharapan yang sejati. Hanya di dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.